Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taurik Amarul Asba, Program Studi Teknologi Pangan Universitas PGRI Semarang. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan salah satu bakteri, yaitu Aspergillus oryzae, mata kuliah Mikrobiologi Pangan yang diampu oleh Bu Sari. Mari kita simak. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang jamur Aspergillus oryzae, salah satu jenis jamur Aspergillus yang menguntungkan ya. Pengertian jamur Aspergillus oryzae merupakan jamur yang digunakan untuk industri fermentasi seperti pada pembuatan kecap maupun cuka. Jamur ini berfilamen, memiliki kemampuan menghasilkan sejumlah enzim yang cukup besar, khususnya enzim yang digunakan sebagai industri pangan seperti amilase, protase, lipase, dan bahan kimia khusus. Nah, jamur berfilamen ini bersifat probiotik, yang artinya bisa digunakan dalam proses fermentasi seperti kedelai, beras, gandum, dan ketan. Hal ini juga merupakan suatu alasan kenapa jamur ini digunakan untuk membuat makanan Asia dengan teknik fermentasi, seperti tempe, kecap, miso, sake, dan juga beras. Proses fermentasi ini menghasilkan enzim yang dikenal bermanfaat bagi manusia dan hewan. Secara khusus, Aspergillus oryzae menghasilkan enzim amilase yang berperan penting untuk kesehatan pencernaan. Kemudian klasifikasi ilmiah dari Aspergillus oryzae. Aspergillus oryzae berdomain Eukaryota, kemudian kingdomnya fungi, divisi Ascomycota, kelasnya Eurothiomycetes, kemudian ordonya Eurothiales, dan famili Trichocomaceae, dan genus Aspergillus. Nah, selanjutnya morfologi dari Aspergillus oryzae. Aspergillus oryzae ini hidup sebagai saprofit atau parasit dengan massa berbentuk seperti filamen multiseluler bercabang-cabang dan tidak berklorofil. Masing-masing benang tersebut disebut dengan hifa, dan kumpulan hifa disebut dengan mycelium. Mycelium Aspergillus ini bersekat-sekat ya. Nah, ini sebagai gambar, ini ada yang bulatan itu sebagai kepala, kemudian di bawah bulatannya itu ada conidia, kemudian C itu sebagai batang ya, kemudian vesikel itu sebagai inti dari jamur ini, dan pialit itu semacam penerusan antara kepala dengan inti dari jamur ini. Kemudian kita pindah ke faktor pertumbuhan Aspergillus pada suatu makanan. Ini yang mempengaruhi itu ada 4 poin ya. Yang pertama itu kelembaban, kedua suhu, ketiga pH, dan aktivitas air. Untuk kelembaban sendiri itu makanan dibiarkan di tempat yang bersuhu dan kelembabannya tinggi dengan kondisi aerobik. Kemudian suhunya itu berkisar antara 35 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian pH-nya itu antara 4 sampai 6,5. Nah, aktivitas dari air ini untuk menimbulkan adanya pertumbuhan Aspergillus oryzae ini bersubstrat seperti karbohidrat, dan airnya ini harus tinggi ya. Kita pindah ke perkembangbiakan jamur Aspergillus. Jadi jamur ini memiliki 2 cara perkembangbiakan, yaitu secara vegetatif yang dilakukan dengan gonidia, kemudian perkembangbiakan secara generatif dilakukan dengan spora yang terbentuk dalam askus. Beberapa askus ini terdapat di dalam tubuh buah. Pada umumnya, askus merupakan suatu ujung hifa yang mengandung 4-8 buah spora. Kegunaan dari jamur Aspergillus seperti yang dijelaskan di slide-slide awal tadi, itu sebagai bahan pembuat minuman, etanol, dan kecap, atau suatu makanan dan minuman yang menggunakan teknik fermentasi, karena jamur oryzae atau Aspergillus oryzae ini mengandung dan bersifat probiotik.
Oke, kita pindah ke slide selanjutnya. Jadi, jamur Aspergillus ini juga dikenal sebagai jamur penghasil enzim, seperti yang dijelaskan secara singkat tadi waktu di awal. Kenapa disebut sebagai jamur penghasil enzim? Karena jamur oryzae ini atau Aspergillus oryzae dikenal sebagai jamur yang paling banyak menghasilkan enzim sebagai kelebihannya dibandingkan mikroba yang lain. Antara lain bahwa enzim yang dihasilkan telah dimanfaatkan secara luas pada proses pengolahan pangan dan telah berstatus GRAS atau Generally Recognized as Safe, dan enzim yang dihasilkan bersifat ekstraseluler. Oke, selanjutnya pengayaan materi. Makanan dan minuman yang difermentasi dengan jamur Aspergillus ini umumnya masih dianggap aman selama individunya yang mengkonsumsi memperhatikan alergi suatu makanan dan jumlahnya masih terkontrol. Kita tadi sudah membahas banyak slide ya, banyak penjelasan, dan salah satu kata yang sering muncul adalah enzim. Jangan sampai kita tidak tahu apa itu enzim. Jadi enzim ini merupakan staf pendukung untuk semua bakteri non-patogen dan sangat penting untuk kesehatan kita. Karena salah satu fungsinya yaitu sebagai kekebalan tubuh. Salah satunya enzim amilase yang merupakan bagian dari saluran pencernaan manusia dan tidak harus menjadi masalah kesehatan dalam jumlah terkontrol yang digunakan dalam suplemen probiotik. Maka dari itu, untuk konsumsi yang mengandung jamur ini atau makanan dan minuman yang mengandung Aspergillus oryzae ini harus diperhatikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya dari kalian yang sudah menonton. Apabila ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang spesifik, saya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.